Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtaz Mahal Ahsaniyah dengan NIM K71211184 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang materi panca indera manusia dan fungsinya. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas PLP atau pengenalan lingkungan persekolahan Universitas 11 Maret tahun 2024. Sebelum memulai pemaparan materi tentang panca indera dan fungsinya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan alat panca indera manusia dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu mengenali bentuk dari panca indera manusia dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisa fungsi dari panca indera manusia dengan tepat. Nah, sebelum memulai pembelajaran tentang panca indera dan fungsinya, Ibu akan bertanya kepada anak-anak terlebih dahulu. Pernahkah anak-anak bermain bola dan mengamati bunga di kebun atau di taman atau di tempat sekitar anak-anak? Nah, pada kasus yang pertama, ketika anak-anak bermain bola, apakah yang digunakan anak-anak untuk menendang bola? Ya, jawabannya adalah kaki. Kaki itu bukan merupakan alat panca indera. Namun, di kaki itu terdapat alat panca indera yang bernama kulit. Kulit di kaki itu berfungsi untuk merangsang rumput-rumput yang ada di lapangan atau untuk merangsang tendangan bola atau bola yang mengenai kaki. Sehingga ketika bola tersebut mengenai kaki anak-anak, maka anak-anak dengan spontan akan menendang bola tersebut ke rekan teman-teman yang kemudian akan diberikan kepada rekan yang lain. Pada kasus yang kedua, yaitu melihat bunga. Nah, apakah anak-anak pernah melihat bunga di sekitar anak-anak? Misalnya di sekitar sekolah, atau di sekitar rumah, atau di sekitar kebun-kebun. Nah, apakah melihat bunga itu menggunakan alat panca indera? Ya, betul. Saat kita melihat bunga itu, kita menggunakan alat panca indera yang bernama mata. Mata berfungsi untuk melihat dan kita dapat melihat sesuatu dengan mata. Misalnya, dengan bunga yang berwarna-warni seperti kita dapat melihat bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, dan bunga yang lainnya. Sehingga alat panca indera untuk melihat bunga itu adalah mata. Berdasarkan dua kasus yang sudah Ibu jelaskan tadi, secara tidak sadar kita sudah membahas fungsi-fungsi alat tubuh yang ada di manusia dan panca indera. Pada dua kasus yang Ibu sebutkan tadi, alat-alat tubuh manusia itu yang pertama ada kaki, dan alat panca indera manusia yaitu mata yang berfungsi untuk melihat. Nah, berdasarkan dua kasus tersebut, jadi apa sih panca indera itu? Panca indera adalah 5 alat indera yang membantu kita merasakan dunia di sekitar kita. Dengan bantuan panca indera, kita dapat mengeksplorasi dan memahami lingkungan yang ada di sekitar kita dengan lebih baik. Nah, jadi apa sih bagian dan organ-organ tubuh yang termasuk panca indera? Kalau berdasarkan dengan kasus yang pertama, pada saat bermain bola, maka organ-organ tubuh yang merupakan alat indera manusia tadi ada kulit. Kalau untuk melihat bunga-bunga yang ada di sekitar kita, menggunakan panca indera mata untuk melihat di sekitar kita.
sehingga kita dapat mengeksplorasi berbagai macam tanaman yang ada di sekitar kita. Bagian yang termaksud pada alat panca indera, yang pertama ada mata. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan yang dapat melihat kita dengan dunia sekitar kita. Yang kedua ada lidah. Lidah itu sebagai indera perasa. Dengan lidah kita dapat merasakan berbagai rasa makanan atau minuman yang berasa asin atau manis atau asam dan lainnya. Indera yang ketiga adalah telinga, yaitu sebagai indera pendengar yang dapat mendengarkan kita dengan segala apa yang ada di sekitar kita. Indera yang kelima ada kulit. Kulit itu merupakan indera peraba yang dapat meraba apa yang ada di sekitar kita. Dengan kulit itu dapat merangsang semua yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir ada indera hidung. Indera hidung merupakan indera penciuman. Dengan hidung kita dapat mencium berbagai macam aroma yang ada di sekeliling kita. Misalnya mencium makanan padang, mencium bau-bau kue tiaw, atau mencium bau-bau nasi goreng. Nah, setelah mengetahui pengertian panca indera bagi manusia, sekarang kita belajar tentang fungsi panca indera bagi manusia dengan tepat. Alat indera yang pertama adalah alat indera penglihatan. Indera penglihatan merupakan salah satu komponen penting dalam panca indera yang diperlukan manusia. Nah, pada indera penglihatan ini yang ada di manusia itu adalah mata. Mata merupakan organ utama yang terlibat dalam proses penglihatan. Jika tidak ada mata, berarti tidak ada indera penglihatan, yang artinya kita tidak bisa mengeksplor dunia sekitar. Sel-sel cahaya di retina yang ada di mata ini, yang dikenal sebagai batang dan kerucut, bekerja sama untuk menangkap informasi visual. Jadi di dalam mata ini terdapat yang namanya retina untuk menangkap penglihatan yang kita lihat. Alat panca indera yang kedua yaitu indera penciuman. Bagian tubuh yang menjadi indera penciuman merupakan hidung. Hidung itu dapat memerankan peran kunci dalam pengalaman kita. Hidung itu yang memiliki reseptor penciuman yang peka terhadap berbagai aroma yang ada di sekitar kita, dan dapat mendeteksi bau, misalnya terdapat bau bangkai atau terdapat bau yang wangi seperti parfum. Nah, itu peran hidung, yaitu indera penciuman. Alat indera yang ketiga adalah indera pendengaran. Indera pendengaran dalam tubuh kita atau dalam badan kita itu adalah telinga. Telinga merupakan indera pendengaran yang memiliki struktur kompleks, termasuk yang ada di dalam telinga sini ada koklea, gedang telinga, dan tulang pendengaran. Semua yang ada di dalam telinga ini bekerja sama untuk mentransformasi gelombang atau mengirim gelombang suara menjadi sinyal yang dapat diinterpretasikan atau yang dapat diseleksi oleh otak, yang sehingga kita dapat menangkap apa yang kita dengar di lingkungan sekitar kita. Misalnya kita mendengar suara petasan, kita menjadi kaget. Nah, itu fungsi dari telinga atau indera pendengaran. Nah, sekarang memasuki indera keempat. Panca indera yang keempat adalah indera perasa. Indera perasa yang ada di tubuh kita merupakan adalah lidah. Lidah itu yang memungkinkan kita untuk dapat menikmati makanan dan minuman dengan cara yang unik, dan kita dapat merasakan rasa makanan dan minuman tersebut. Lidah dan selera bekerja bersama-sama untuk mendeteksi sebuah rasa
membedakan rasa manis, asin, pahit, gurih, dan lain sebagainya. Jadi lidah itu untuk mendeteksi berbagai macam rasa yang masuk ke dalam mulut kita. Nah, dan alat indera yang terakhir atau yang kelima itu indera peraba. Indera peraba itu memungkinkan kita sebagai manusia untuk merasakan sentuhan-sentuhan atau tekanan yang ada pada kulit dan organ tubuh lainnya. Misal, tangan kita atau jari kita tergores pada kayu. Nah, itu nanti kita akan merasa sakit karena di situ terdapat kulit sebagai indera peraba. Sel-sel saraf yang ada di indera peraba ini tersebar di seluruh tubuh. Artinya indera peraba itu ada di semua bagian tubuh. Dan yang memberikan gambaran jelas bahwa dunia fisik yang ada di sekitar kita itu dapat dirasakan dengan indera peraba. Nah, setelah dijelaskan mengenai alat indera manusia, sekarang Ibu mempunyai kuis untuk anak-anak. Aku adalah bagian tubuh manusia. Setiap hari aku digunakan. Kamu mau makan bakso, kamu mau makan ayam goreng, rasanya terasa enak karena aku. Aku ada di dalam mulutmu. Aku membuat segala rasa bisa terasa di dalam mulutmu. Pahit, asam, manis, semuanya terasa. Bagian tubuh apakah aku? Jawabannya adalah bagian tubuh pada indera perasa. Indera perasa yaitu lidah, karena lidah bisa merasakan rasa maupun rasa pahit, asam, manis, dan semuanya tanpa terkecuali. Nah, sekarang ada kuis lagi, kuis yang kedua. Aku adalah bagian tubuh manusia. Ketika dicubit, aku terasa sakit. Ketika jatuh, aku bisa berdarah dan perih. Dan aku adalah bagian tubuhmu yang menghasilkan dan mengeluarkan keringat. Bagian tubuh manakah aku? Jawabannya adalah bagian tubuh indera peraba. Indera peraba adalah kulit. Kulit itu bisa merasakan sakit, perih, dan juga yang menghasilkan dan mengeluarkan keringat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi panca indera untuk kelas 4 sekolah dasar. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.